Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat beraktivitas pada saat sekarang ini. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu vektor pada dimensi 3. Jadi masih kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian titik atau biasa juga disebut dengan dot dua vektor. Jadi perkalian titik atau dot dua vektor. Perkalian skalar antara dua vektor disebut juga perkalian titik atau dot produk. Perkalian skalar dari vektor A dan vektor B di R pangkat 2 atau di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Nah, misalkan ini perkalian titiknya. Ini dimensi 3, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini ada vektor basis I sejajar sumbu X, vektor basis Y sejajar sumbu Y, vektor basis K sejajar sumbu Z. Jadi I, J, K. Nah, untuk vektor yang sejajar, ini vektor yang sejajar. Jadi misalnya perkalian titiknya vektor I dot vektor I. Berarti kalau diperkalikan titiknya, di mana titik basisnya itu 100, 100. Kalau ini kita kalikan, misalnya ini kita kalikan ini. 1 kali 1, 1. 0 kali 0, 0. Kemudian 0 kali 0, 0. Kalau dijumlahkan, ini kan hasilnya 1. Nah, jadi kalau dia vektor sejajar atau vektor yang berimpit menghasilkan 1. Nah, misalnya ini vektor I dot vektor I. Atau sama saja dengan panjang vektor I kali panjang vektor I sama dengan 1. Jadi menghasilkan 1. Sama dengan tadinya. Jadi dot vektor J dot vektor J sama saja dengan panjang vektor J kali panjang vektor J sama dengan 1. Ini kan panjang vektornya 1. Karena merupakan vektor basis. Kemudian vektor K dot vektor K. Berarti sama saja panjang vektor K kali panjang vektor K sama dengan 1. Sekarang untuk vektor tegak lurus. Nah, vektor tegak lurus itu berarti vektor I dengan vektor J tegak lurus. Ini tegak lurus, jadi ini siku-siku. Nah, sekarang hasilnya 0. Perkalian titiknya. Nah, vektor itu basisnya adalah 1, 0, 0. Vektor J basisnya itu 0, 1, 0. Jadi kalau diperkalikan titik ini, jadi 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Kemudian ini 0 kali 0, 0. Kalau dijumlahkan kan hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi kalau vektor yang saling tegak lurus, kemudian dicari dot produknya menghasilkan 0. Jadi I dot J, jadi ini I dot J menghasilkan 0. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kayak ini, I dot J sama dengan J dot I sama saja dengan 0. Artinya kalau dibalik, nah ini I dot K sama saja K dot I menghasilkan 0. J dot K sama dengan K dot J sama dengan 0. Nah, jadi kalau perkalian titiknya, dua vektor yang saling tegak lurus itu menghasilkan 0. Nah, sehingga operasi perkalian dot atau dot pada vektor jika vektor A dan vektor B bersifat. Nah, ini jika vektor A sejajar vektor B, maka A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, ini. Nah, kalau dia saling tegak lurus, vektor A tegak lurus vektor B, maka A dot B, vektor A dot vektor B sama dengan 0. Jadi kalau dia tegak lurus ini sama dengan 0. Ini juga berlaku sifat komutatif. Di A dot B sama saja dengan B dot A. Artinya bisa tukar tempat. Jadi A dot B hasilnya sama saja dengan B dot A. Nah, juga berlaku sifat distributif. Di A dot dalam kurung B plus minus C sama saja A dot B plus minus A dot C. Nah, sekarang kita rumuskan untuk sembarang vektor A dan vektor B sehingga operasi perkaliannya atau dotnya. Kemudian misalkan vektor basisnya A. Ini namanya vektor basis.
A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah 3 vektor basis B-nya, B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3. Sekarang kita lihat rumusannya. Nah, sekarang ada keterangan tadi, ini perhatikan rumusnya. Ini ya, perhatikan ini. Kalau dia sejajar, ini hasilnya 1. Jadi I dot I sama dengan 1, I dot J hasilnya 0. Jadi kalau dia tegak lurus hasilnya 0. A dot B. Nah, ini A dot B kan ini. A1 vektor J I tambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K dot B1 vektor I dari ini ya, ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K. Nah, sekarang kalau kita perlutkan, berarti ini. Jadi A1 ini. A1 B1 vektor I vektor I. Nah, kemudian ini ya, hasilnya ini. Kemudian kemudian A1 B2. Ini ya, A1 B2. Jadi A1 B2 ini A1 B2 berarti vektor I vektor J. Kemudian berikutnya A1 B3. Ini A1 B3 berarti vektor I vektor K. Nah, begitu seterusnya. Setelah itu A2 lagi. Ini A2 B1 berarti hasilnya ini. Ya. Jadi A2 B1 hasilnya ini. Kemudian A2 B2 vektor J, kemudian A2 B3 vektor J vektor K. Dan seterusnya ini. A3 B1 berarti lagi A3 B1 vektor K vektor I, A3 B2 vektor K vektor J, A3 B3 vektor K vektor K. Nah, sehingga hasilnya tadi ini, kalau I dengan I kan hasilnya 1. Kalau I dengan J sesuai dengan ini, I dengan J hasilnya 0. Kemudian IK hasilnya 0. Kemudian JI juga hasilnya 0. JJ hasilnya 1 karena dia berimpi. Kemudian JK hasilnya 0. KI hasilnya 0. Kemudian KJ hasilnya 0. KK hasilnya 1. Ini hasilnya 1. Sehingga yang diambil hanya yang angka 1. Jadi ini A1 B1 B1. Ini tidak diambil karena ini A1 B2 0 hasilnya 0. A1 B3 kali 0 hasilnya 0. A2 B1 0. A2 B2 JJ ini hasilnya 1. Nah, ini hasilnya 1. A2 B2 sama yang ini A2 B3 kali 0 0. Ini A3 B1 kali 0 0. Akhir A3 B3 kali 1 hasilnya 3. Nah, sehingga inilah rumusan untuk A dot B, perkalian titiknya. Jadi A dot B dua adalah bentuk matriks. Di A1 A2 A3, B1 B2 B3. Kemudian kalau kita perkalikan hasilnya seperti ini, sama dengan kembali ini. A1 B1 A2 B2 A3 B3. Jadi artinya dikalikan dengan yang seletak atau yang sama posisinya. Ini bentuk matrisnya, matris kolomnya atau vektor kolom. Nah, ini untuk sambaran vektor A dan vektor B. Catatan tadi sama sebelumnya, jika vektor A dan vektor B sejajar, maka A dot B sama dengan panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Jika vektor A dan vektor B tegak lurus, maka A dot B sama dengan 0. Atau B dot A sama dengan 0 ya. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini ada dua vektor, vektor P dengan vektor, ada tiga ya, vektor P, vektor Q, vektor R. Nah, yang mau dicari vektor P dot vektor Q, kemudian vektor P dot vektor R, kemudian vektor P dot vektor Q dot vektor R, kemudian panjang vektor P, panjang vektor Q, panjang vektor R. Nah, penyelesaiannya, vektor P kalau dia dalam bentuk basis 2i dikurang 3j ditambahkan dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. Kemudian vektor Q, vektor basisnya 3i tambah vektor j dikurang 3 vektor K, vektor kolomnya seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya ini untuk memudahkan dalam perkalian.
Jadi P dot berarti P-nya ini, kemudian vektor Q-nya ini. Nah, sekarang kita perkalikan titiknya. Jadi 2 kali 3, nah ini 2 kali 3, kemudian min 3 kali 1, hasilnya ini. Kemudian 1 kali min 3, hasilnya ini. Kemudian ini kalau kita perkalikan lagi, jadi 2 kali 3, 6, min 3 kali 1, min 3, 1 kali min 3, min 3, ternyata ini hasilnya 0. Nah, tadi kalau perkalian titiknya itu 2 buah vektor perkalian sama dengan 0, berarti vektor itu adalah salin tegak lurus. Nah, ini vektor P tegak lurus vektor Q. Kemudian vektor P dot vektor R. Ini vektor P-nya sama tadi, vektor P-nya ini, vektor R-nya ini, 4 min 6, 2. Kemudian diperkalikan sama dengan tadi, jadi 2 kali 4, ini 2 kali 4, min 3 kali min 6, ini min 3 kali 6, 1 kali 2, min 2, kalau disederhanakan, di 8, min 3 kali 6 positif, 18, 1 kali 2, 2, hasilnya adalah 28. Kemudian P dot Q dot R, nah langsung ini dikalikan saja, kali 3, jadi 2 kali 3 kali 4, kemudian min 3 kali 1 kali min 6, di sini. Kemudian 1 kali min 3 kali 2, hasilnya ini. Nah, sekarang kita sederhanakan, 2 kali 3 kali 6, berarti 24. Min 3 kali 1 min 6, 18. 1 kali min 3, 1 kali min 3 kali 2 min 6. Kalau ini disederhanakan, hasilnya adalah 36. Kemudian panjang vektor P. Nah, ini kan rumus panjang itu langsung saja dikuadratkan. Panjang vektor P berarti dikuadratkan 2 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Hasilnya akar 4 ditambah 9 ditambah 1. Ini di pangkat 2 kan ya. Jadi 2 pangkat 2 4, min 3 pangkat 2 9, 1 pangkat 2 1. Artinya 49, artinya 14. Jadi, kemudian panjang vektor Q, ini vektor Q-nya. 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9 ditambah 1 ditambah 9 sama dengan akar 19. Kemudian panjang vektor R, berarti ini vektor R-nya. Jadi 4 pangkat 2 dari sini, 4 pangkat 2, min 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 30 ditambah 4 sama dengan akar 56. Nah, sekarang tujuannya kita mau mencari totalnya. Ternyata panjang vektor P dikali panjang vektor Q. Nah, ini akar 14 dikali akar 19 sama dengan akar 266. Kemudian panjang vektor P dikali panjang vektor R, hasilnya adalah akar 14 dikali akar 56, hasilnya adalah akar 784, sama saja 28. Jadi ini kalau ditarik akarnya sama dengan 28. Vektor Q, panjang vektor Q dikali panjang vektor R sama dengan akar 19 dikali akar 56 sama dengan 1064 sama dengan 2 akar 266. Nah, apa sini tadi? Tadi ada dapat P dot vektor Q hasilnya 0. Berarti P tegak lurus terhadap vektor Q. Nah, sekarang ini vektor P dot vektor R tadi hasilnya adalah 28. Yang ini vektor P dot vektor R sama dengan 28. Panjang vektor P sama dengan panjang vektor juga sama dengan 28. Berarti ini artinya vektor P sejajar dengan vektor Q. Jadi ini intinya kalau panjang vektor, kalau dot vektor P dot vektor R sama hasilnya dengan panjang vektor P dikali panjang vektor R sama dengan 28, berarti vektor P sejajar dengan vektor Q. Sekarang kita lihat perkalian silang. Perkalian silang atau cross antar dua vektor. Nah, ini perkalian silang itu artinya ini. Jadi kalau misalnya ini ada dua arah, kalau kita mengalihkan I ke cross J berarti ini. Nah, ini artinya searah jarum jam. Nah, kalau dia ke atas berarti ini berlawanan arus jam. Ini artinya berputar ke kiri, ini berputar ke kanan. Itu konsepnya dulu ya. Jadi, kalau dia searah jarum jam, berarti dia positif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, kalau dia searah jarum jam, berarti dia positif.
Kalau dia berlawanan arah jarum jam, berarti dia negatif. Artinya ke kiri, ini yang ke kanan. Untuk sejajar. Nah, sejajar itu sama tadi. Jadi vektor I cross vektor I. Ini vektor I cross vektor I. Nah, kalau ini di-crosskan, karena dia tidak bergerak, berarti ini hasilnya 0. Nah, vektor J cross vektor J. Ini cross itu menggunakan tanda kali ya. Cross kali. Jadi vektor J cross vektor J juga menghasilkan 0. Jadi bukan perkalian titiknya, bukan perkalian titik, perkalian silang. Kemudian vektor K cross vektor K hasilnya 0. Nah, untuk yang saling tegak lurus ke arah kiri, mana ini tadi ya, ke arah kiri. Nah, sekarang kita lihat vektor I cross vektor J. Jadi ini vektor I cross vektor J menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus ke atas, ke sini. Ya, berarti sama dengan vektor K. Jadi I cross vektor J menghasilkan vektor K. Nah, sekarang kalau J berarti dia lari ke sana. Ini ya. Nah, dia lari ke sini. Jadi J cross vektor K menghasilkan vektor I. Jadi menghasilkan ini, tegak lurus. Kemudian vektor K cross vektor I, berarti dia lagi perputarannya ke sini. Vektor K cross vektor I menghasilkan vektor J. Nah, itu kalau. Nah, sekarang kalau dia berputar ke kanan, berarti tadi ya ke sini. Nah, berarti terbalik. Nah, I vektor J cross vektor I menghasilkan vektor, ini ya, vektor J cross vektor I menghasilkan vektor K. Ini kan kebalikannya, ini menghasilkan vektor K. Kalau I K, berarti ini I ke K menghasilkan vektor J, min vektor J. Kemudian kalau K J, berarti ini ke sini, K ke J menghasilkan min vektor I. Nah, itulah kalau perkalian silang atau cross antar dua vektor. Jadi, kalau dia berputar ke arah ke kiri atau searah jarum jam, hasilnya positif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kita lihat secara umum. Misalkan vektor A adalah A1I, A2J, A3K. Vektor B-nya B1I, B2J, B3K. Maksudnya vektor K. Kalau kita kali silang, berdasarkan rumusnya tadi ini, kalau kita kali silang, nah ini, A1, B1, berarti ini sama tadi. Jadi ini A1, B1, berarti I dengan I. Ini berarti A1, B1, II. A1, B2, berarti lagi A1, B2, IJ, nah, kemudian A1, B3, IK. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini. Jadi sama, caranya berarti pindah lagi ke A2, jadi A2, B1, JI, nah, ini A2, B1, JI, A2, B2, JJ, A2, B3, JK, kemudian pindah lagi ke A3, A3, B1, KI, A3, B2, KJ, A3, B3, KK. Nah, sekarang kalau II tadi itu 0. Nah, ini berarti hasilnya 0. Kalau IJ, nah IJ menghasilkan vektor K. Menghasilkan vektor K. Kalau IK, nah IK berarti dia ke kiri. Menghasilkan min vektor J. Min vektor J. Kemudian JI berarti dia ke kanan. Berlawanan juga berarti menghasilkan min vektor K. J berarti 0. JK, kalau JK berarti dia ke kiri searah jarum jam berarti menghasilkan vektor positif I. Kalau KI balik, KI positif juga ya, KI. Nah, dia ke sini KI, nah, berarti menghasilkan vektor positif J. Kemudian KJ, nah, KJ terbalik. Nah, terbalik ini KJ berarti dia berputar ke kiri menghasilkan vektor minus I. KK menghasilkan 0. Nah, sekarang yang 0 jangan diambil. Nah, sekarang kita sederhanakan. Yang diambil ini. Di A1, B2, ini IJ diganti K. A1, B3, ini A1, B3 diganti minus J. Kemudian ini A2, B2 diganti minus K. Nah, kemudian A2, B3 diganti positif I. Kemudian berikutnya
A3B1 diganti positif Y, kemudian A3B2 diganti positif minus I. Kalau kita sederhanakan, hilangkan tanda negatifnya, berarti ini negatifnya pindah ke sini min A1B3Y. Kemudian ini lagi pindah ke sini minusnya berarti minus A2B1. Ini positif, ini positif. Nah, ini lagi pindah, ini A3B2 positif. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sama vektornya, vektor I. Nah, ini I-nya kan ini. Vektor I dengan ini. Jadi A2B3I min A3B2I. Ini A2B3I min A3B2I. Vektor J-nya ini minus A1B3J. Kemudian ini positif A3B1J. Kemudian ini juga. Nah, sehingga kalau ini kita sederhanakan. Nah, ini kita keluarkan I-nya sehingga didapat seperti ini. A2B3 dikurang A3B2 dan seterusnya A3B1 dikurang A3B3, A1B2. Ini dikeluarkan vektor K-nya. Sehingga kalau dalam bentuk matris determinan, dibuat dalam bentuk matris determinan, ini biasa juga dengan matris kofaktor. Nah, sekarang kalau kita gunakan matris kofaktor seperti ini. Nah, ini. Kalau misalnya I mau dihilangkan berarti dicoret ini, berarti kofaktornya tinggal ini. Nah, kofaktornya tinggal ini. Nah, jadi A2B3, nah, B2A3, baru di luarnya vektor I. Kalau misalnya mau dicari I-nya. Nah, kemudian kalau misalnya berikutnya lagi, J, ini plus, jadinya dulu tandanya plus. Nah, ingat matris kofaktor pelajari kelas 1, minus, plus. Nah, kemudian berarti minus, plus ini ya. Minus berarti ini lagi dicoret. Jadi coret ini, berarti yang masuk adalah A1B1, A3B3. Kemudian vektor J di luar. Nah, dia minus di sini. Nah, sekarang berikutnya lagi, itu vektor K. Nah, kalau vektor K-nya berarti ini lagi dihilangkan. Nah, vektor K-nya, nah berarti ini lagi dicoret. Nah, ini coret, berarti yang masuk dalam determinan adalah A1B1, A2B2, vektor K. Nah, ini cara menentukan perkalian silang dengan menggunakan matriks. Contoh 6. Misalkan vektor A-nya adalah vektor A 1, 2, 1, B-nya adalah 2, 2, 3. Ini dalam bentuk vektor ya. Dalam bentuk vektor baris. Hitunglah vektor A cross vektor B. Nah, ini gampang saja. Kita gunakan saja matriks di atas. Penyelesaiannya, rumusnya ini, vektor A cross vektor B, vektor I, J, K, karena ada 3 komponen vektor. Ini kita misalkan A1, B1. Nah, berarti vektor A-nya ini 1, 2, 1, vektor B-nya 2, 2, 3. Kita masukkan saja. Nah, ganti. Ini A1, A2, A3. Jadi ini 1, 2, 1. Vektor B-nya B1, B2, B3. Diganti ini 2, 2, 3. Nah, berarti kalau kita mencari vektor I, vektor ini, berarti ini dicoret. Berarti tinggal determinannya adalah, nah ini. Jadi 2, 2, berarti ini 2, 2, 1, 3, vektor I. Minus, ingat selang-selingnya minusnya jadi plus, minus, plus, minus. Nah, dicoret lagi. Nah, ini lagi dicoret. Nah, coret lagi nih, warna kuning. Nah, berarti yang muncul adalah 1, 2, 1, 3. Ini 1, 2, jadi 1, 2, 1, 3. Nah, sekarang untuk K-nya, coret lagi K-nya. Coret K-nya ini. Berarti yang muncul adalah 1, 2, berarti ini 1, 2. Kemudian 2, 2. Vektor K. Nah, sehingga kalau kita kalikan menggunakan determinan, jadi 2 kali 3, kali silangnya 2 kali 3. Jadi ini 2 kali 3 ini. Kemudian 1 kali 2 dikurang 1 kali 2. Nah, ini dikurang 1 kali 2. Begitu seterusnya, berarti vektor I. Ini 1 kali 3, ini 1 kali 3 dikurang 1 kali 2 ini. Berarti keluarnya vektor J ditambah. Nah, ini 1 kali 2 ini. Kemudian dikurang 2 kali 2.
Sehingga hasilnya adalah, nah ini 2 kali 3, 6, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 1 kali 2, 2, 1 kali 2, 2, min 2 kali 2, min 4. Nah, sini 6 kurang 2 berarti 4i. Sini 3 dikurang 2, 1. Tanda minus luar berarti min j. 2 dikurang 4, min 2. Tanda minus plus 2 berarti min 2k. Nah, inilah hasil perkaliannya vektor A cross vektor B. Jadi dia dalam bentuk vektor. Jadi bukan dalam bentuk bilangan real. Nah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video berikutnya.